Halo Cikos, apa kabar semua? Ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau sharing mengenai hasil belajarku bergaul dengan orang-orang yang ada di Santander. Pada saat awal-awal aku datang ke sini itu ya mungkin aku udah pernah cerita di beberapa video sebelumnya bahwa di tahun-tahun pertama aku belum punya teman, belum punya kenalan. Tepatnya di 3 bulan pertama itu aku masih terbatas banget kenalannya. Terus kalaupun misalnya ketemu sama orang gitu, itu kan biasanya suamiku yang translate gitu. Jadi aku mau ngomong apa nanti suamiku yang translate. Begitu juga sebaliknya kalau orang itu mau ngomong apa ke aku, suamiku yang translate gitu. Itu berjalan sampai kurang lebih 1 tahun pertama itu begitu. Tapi setelah 1 tahun aku udah mulai bergaul dengan orang-orang sekitar, maksudnya sendiri gitu. Nah, yang kaget adalah pertama, anak kecil orang tuanya itu nggak ngajarin untuk manggil kita tante atau kakak gitu, nggak. Jadi orang tuanya memperkenalkan ini Sari gitu. Jadi anak-anak itu manggil nama gitu, yang enggak di Indonesia kalau misalnya manggil orang yang lebih tua dengan nama mungkin ya udah dikeplak gitu sama mama papa kita gitu. Terus mereka juga kalau bercanda itu sering banget pegang kepala gitu. Sedangkan kalau buat kita pegang kepala itu hal yang kurang ajar gitu. Tapi kalau buat di sini itu hal yang wajar, itu hal yang biasa gitu. Jadi itu yang terkadang kita suka, aku pribadi gitu, aku suka jengah gitu. Kok ini anak begini sih gitu, ini kurang ajar banget sih bocah gitu. Tapi setelah aku perhatikan ternyata ya memang kebiasaan mereka gitu. Memang mereka tidak dilarang untuk megang kepala gitu. Terus pertama-tama juga aku pas pertama kali datang ke sini gitu agak takut juga. Aku belum bisa membedakan ini orang marah apa cuma ngomong biasa gitu. Mungkin karena di keluargaku, aku kan berasal dari Jawa gitu. Jadi kalau misalnya melihat orang yang ngomong dengan nada tinggi, terus badan mereka itu kebanyakan kebiasaan mereka adalah kalau ngomong tuh tangannya tuh maju gitu. Tangan tuh maju semua gitu. Jadi aku pikir ini orang marah apa enggak sih, apa ngomong biasa gitu. Pada saat aku belum ngerti bahasa, aku pikir mereka marah, berantem gitu. Padahal setelah aku ngerti bahasa ya enggak, mereka cuma ngobrol biasa gitu. Sama mereka kalau pada saat ngobrol itu tuh sering banget aku denger tuh makian gitu, yang buat kita tuh gimana ya, kalau misalnya kita ngobrol biasa gitu, kalau diselipin kata-kata makian tuh kayaknya gimana gitu, kayak agak gimana, nggak jengah lah gitu. Buat ya aku nggak tahu sih ya, mungkin ini permasalahanku sendiri gitu. Mungkin teman orang Indonesia yang di Spanyol nggak mengalami itu gitu. Tapi kalau mungkin karena di keluargaku jarang denger maksudnya kayak kata-kata makian atau yang kayak gitu, yang ya mungkin kalau maksudnya orang tua ngebentak karena kita salah lagi marahin kita ya wajar gitu. Maksudnya yang nggak dalam pada saat ngobrol biasa ada makian-makiannya gitu. Jadi kayak buat mereka di sini tuh makian itu hal yang biasa, hal yang lumrah gitu. Dan di tahun-tahun pertama aku kaget juga, kok orang maki, kok orang gampang banget sih bikin kata-kata yang kayak begitu gitu. Di sini juga mereka punya kebiasaan untuk minum minuman yang beralkohol gitu. Jadi pada saat aku di sini dan aku nggak minum, itu tuh mereka tuh yang, kok kamu nggak minum sih gitu. Jadi tuh kesannya buat mereka itu hal yang aneh gitu. Ya aku juga nggak tahu siapa, mungkin karena lingkungan teman-teman aku yang seperti itu, atau mungkin pas kebetulan aja aku ketemunya yang maksudnya yang kalau buat mereka itu ngopi itu aneh gitu. Jadi kalau ketemuan sama mereka itu ya paling enggak ya anggur sedikit lah gitu. Tapi aku kan nggak bisa gitu. Terus udah gitu juga di sini nggak boleh sembarangan ngasih nomor HP. Untuk mereka ngasih nomor HP ke kita itu aja lihat-lihat. Nggak sembarangan, bener. Misalnya kayak kita di Indonesia gitu ya. Aku kenalan sama orang, terus
aku simpen lah nomor HP-nya, suatu ketika nanti aku butuh atau gimana, atau misalnya nanti suatu ketika ya kita bisa kongko bareng atau kita bisa nongkrong bareng gitu. Di sini nggak, modelnya nggak kayak gitu. Mereka biasanya ngasihnya Facebook atau Instagram. Tapi kalau misalnya teman-teman, misalnya teman satu kelas, teman kerja gitu, mungkin kita beberapa ya punya lah nomornya gitu. Dan kalau misalnya kita tahu nih nomor HP-nya si A, nah terus si B minta nomor HP-nya si A, kita harus minta izin dulu ke si A, boleh nggak A kalau aku mau kasih nomor HP-mu ke si B gitu. Kalau misalnya enggak, kita nggak minta izin dulu terus kita main kasih aja, itu nanti mereka bisa nggak seneng lah, bisa marah gitu. Itu salah satu pengalaman yang aku dapat di sini gitu. Terus juga di sini mereka punya kebiasaan kalau ketemuan itu di kafe, bukan di rumah gitu. Jadi jarang banget kita nerima tamu di rumah gitu, kecuali orang-orang yang memang bener-bener udah deket banget sama kita, yang memang ya orang-orang tertentu lah. Mungkin kalau kayak di rumahku ini yang paling sering datang ya adalah teman-temanku yang dari Indonesia, teman-teman Indonesia yang tinggal di sini, yang tinggal di Cantabria atau mungkin tinggal di provinsi lain, numpang nginep di sini gitu. Itu ada beberapa kali gitu aku kedatangan tamu gitu. Tapi kalau teman-teman aku yang orang Spanyol sendiri, mungkin lebih seringnya kami ketemunya di kafeteria. Ada sih beberapa yang udah pernah datang ke rumah gitu, tapi nggak banyak. Paling yang sama-sama pendatang aja, misalnya temanku yang dari Brazil, ada yang dari Venezuela, ada dari Argentina, terus ada juga dari Guatemala gitu-gitu, mereka datang ke rumah gitu. Dari Filipina juga ada. Itu paling juga kalau misalnya mereka yang punya pasangan, rata-rata kan pasangannya orang Spanyol gitu ya, mereka datang sama pasangannya gitu. Itu jadi orang Spanyol datanglah ke rumahku main gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang tadinya kenapa sih gitu. Jadi gimana ya? Belum tentu aku ngasih alamat rumah ke mereka, begitu juga mereka juga jarang ngundang aku ke rumah mereka gitu. Ya itu tadi, hanya beberapa orang tertentu aja yang mainnya ngundang ke rumah gitu. Itu juga salah satu perbedaan yang kerasa banget gitu di sini gitu. Kalau dulu kan di Indonesia kita bosan mainlah ke tetangga sebelah gitu. Di sini enggak. Aku aja belum pernah masuk ke rumah tetangga sebelah. Kalau misalnya butuh apa-apa cuman di pintu atau WhatsApp, bisa tolong ini enggak gitu. Terus nanti mereka ngebel ngasih barang ke pintu, udah gitu. Kecuali kalau misalnya minta tolong apa, perbaiki apa gitu. Kebetulan tetangga sebelahku itu dia suka perbaiki kayak elektronik gitu, elektronik yang di rumah. Waktu mesin cuci mati gitu, suaminya kesini perbaiki mesin cuci gitu aja. Paling yang ya kayak gitu belum pernah. Maksudnya undang, ayo kita makan siang di rumahku gitu, belum pernah. Jadi selama aku tinggal di sini 5 tahun belum pernah aku tahu dalam rumahnya dia atau makan di rumahnya dia atau sebaliknya, belum pernah. Paling suamiku pulang bawa ikan gitu, nanti dibagi-bagi ke tetangga sebelah gitu. Tapi ya itu cuma di pintu, maksudnya di koridor gitulah, hanya di koridor aja gitu. Itu salah satu kebiasaan yang ya awal-awal aku beda banget ya gitu. Terus sama jam makan. Jadi buat mereka di sini itu jam makan, kalau misalnya kita sarapan, kalau kita di Indonesia itu kan sarapan jam 6 pagi, jam 7 gitu ya. Ya paling siang jam 8 gitu. Di sini enggak. Di sini tuh sarapan itu jam 10. Kalau kita kerja itu biasanya sarapan itu jam 10, jam 11. Terus mereka makan siangnya tuh di sini di atas jam 2 lah, sekitar jam 3, jam 4 gitu tuh baru mereka makan siang. Terus makan malamnya itu mereka di sini bisa mulai itu di atas jam 9 malam gitu. Makanya aku bilang waktu pas awal-awal gitu, aku bilang aku sarapan jam 7 gitu, mereka kaget, pagi banget, emang lu bangun jam berapa gitu. Terus makan siang jam 1 gitu, kok cepet banget tuh makan siangnya gitu. Jadi ya banyak hal yang ya kebiasaan mereka yang akhirnya aku tahu, aku ngerti setelah
setelah banyak bergaul sama mereka, banyak ngobrol, banyak tanya-tanya gitu kan, aku orangnya penasaran juga gitu, jadi ya banyak juga mereka yang ngasih tahu ke aku begini begitu gitu. Ya bersyukur sih saat ini aku udah bisa beradaptasi, bisa dibilang aku udah enjoy untuk hidup di sini di Santander, walaupun masih terus belajar karena banyak hal banget yang aku harus pelajari, tapi paling tidak aku udah bisa masuk lah ke dalam lingkungan ini gitu. Jadi sekian dulu ceritaku hari ini. Mungkin di lain video aku akan cerita lagi hal-hal yang ringan yang aku alami, yang aku lewatin gitu di tahun-tahun pertama keindahan aku di Santander ini gitu. Oke, kalau kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau misalnya ada sesuatu masukan atau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Dadah.